Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil imam Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali nafanallahu bihi wa bi ulumi fit taurin amin. Ila anqal wal ilmu nafi' ma yazidu fi khawfika minallahi ta'ala. Wal ilmu utawi ilmu an-nafi'u kang manfaati iku ma ya ilmu yazidu kang nambahi apa ma fi khaufika ing dalem wedi sira minallahi saking Allah ta'ala maulur sapa Allah min bisa dimanani maring minallahi maring Allah ta'ala maulur sinten Allah wa yazidu lan nambahi apa ma fi basiratika ing dalam peningal ati sira yuyu binafsika kelawan piro-piro celane awak sira wa yazidu lan nambahi apa ma fi ma'rifatika ing dalam makrifat sira ing dalam ngerti sira bi ibadati rabbika kelawan ibadah ing pangeran sira. Ilmu nafi itu adalah al-ilmu mayazidu fi khaufika, ilmu yang menambahi untuk takutmu kepada Allah. Itu ilmu yang nafi. Apabila ilmu tambah namun tidak tambah takut kepada Allah, itu belum ilmu nafi. Ilmu nafi itu ilmu yang akan mendatangkan hati kita itu selalu takut kepada Allah. Dengan mendekat kepada Allah, takut maksiat kepada Allah. Itu adalah ilmu nafi. Kemudian wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika. Ilmu nafi itu ilmu yang menambahi di dalam pandanganmu kepada aib-aibmu sendiri. Ilmu yang bisa menambahi melihat keburukan diri sendiri. Itu adalah ilmu yang nafi. Kalau tambah ilmu tapi tidak bisa melihat keburukan diri sendiri, bahkan malah melihat aib orang lain, itu belum ilmu nafi. Kemudian Imam Ghazali menambahkan wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika. Ilmu nafi itu adalah ilmu yang menjadikan tambah makrifat di dalam ibadah kepada Rabbmu, kepada Allah. Tambah ihsannya kepada Allah, yaitu menyembah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Apabila tidak bisa meyakini, pasti Allah melihat kepada engkau. Fa innahu yarab, Allah pasti melihat engkau. Jadi ilmu nafi itu ilmu yang menjadikan tambahnya kita kenal kepada Allah. Melihat makhluk, ingat kepada Allah. Jangan melihat makhluk, ingat makhluk. Melihat makhluk itu adalah semua ciptaan Allah. Semua yang menjaga Allah. Semua yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Karena semua itu adalah milik Allah. Kita tambah makrifat kepada Allah. Semakin tambah ilmu, semakin tambah makrifat kepada Allah. Kemudian terusnya, wa yuqallilu min ruhbatika fid dunya. Wa yuqallilu lan bisa ngidikaken, menyedikitkan apa ilmu, apa ma min ruhbatika. Saking demen sira fid dunya ing dalam dunya. Dan ilmu itu bisa menyedikitkan cintamu kepada dunia. Tidak terlalu cinta kepada dunia. Dunia itu hanya di tangan, tidak di dalam hati. Apabila Allah memberikan dunia, kita jadikan dunia ini di tangan kita. Maka ilmu itu ilmu yang nafi. Karena tidak terlalu
cinta kepada dunia. Dunia itu, kata sebagian al-arif billah, adalah setiap amalan sesuatu, pekerjaan sesuatu yang melupakan akhirat, itu adalah dunia. Setiap syugul atau pekerjaan, kesibukan yang melupakan kepada Allah, itu adalah dunia. Kemudian kata Imam Ghazali, ilmu nafi' wa yazidu fi ruhbatika fil akhirah. Wa yazidu lan nambah ya apa ma fi ruhbatika ing dalem demen sira, demen fil akhirati ing dalem akhirat. Ilmu nafi' itu ilmu yang menjadikan tambah cinta kita kepada kampung akhirat. Cinta kita kepada amal-amal akhirat yang selama-lamanya. Itu adalah ilmu yang nafi'. Ilmu yang akan menjadikan kita ini tambah cinta untuk amal-amal akhirat. Setiap amalan dunia semua kita niatkan untuk amal akhirat. Setiap pergerakan kita, syughul kita, semua pekerjaan kita harus meniatkan untuk membangun akhirat kita. Apabila kita tambah ilmu, kok tambah cinta kepada akhirat, ilmu itu adalah ilmu nafi'. Kemudian wa yaftahu basirataka bi afati a'malika hatta tahtarizu minha. Wa yaftahu lan bisa buka apa ma. Buka basirataka ing basirah sira utawa mata hati engkau bi afati a'malika kalawan piro-piro ponco bayane piro-piro amal sira hatta tahtarizu sehingga ngrekso sapa sira minha saking afat. Jadi ilmu nafi' itu ilmu yang bisa yaftahu basirataka, membuka pandanganmu tentang bahaya-bahaya amalmu yang bisa tidak diterima oleh Allah, amal yang membahayakan dirimu, amal-amal yang bisa merusak kepada nilai-nilai ibadahmu sehingga hatta tahtarizu minha, sehingga engkau bisa menjaga dari afat-afat itu. Apabila engkau mendapatkan ilmu yang bisa menjaga dari amal-amalan yang diridhoi oleh Allah, menjadikan kamu tambah mengerti kalau amalmu itu amal yang benar atau amal yang tidak benar, amal yang sahih atau tidak sahih, amal yang makbul atau mardud. Nah, itu ilmu yang nafi'. Wa yudilluka ala makayidi syaitani wa ghururihi. Ilmu nafi' kata Imam Ghazali, wa yudilluka dan bisa meruhake apa ma ka ing sira ala makayidi syaitani ing atase pira-pira sandubayane syaitan. Wa ghururihi lan pembujuke syaitan. Ilmu nafi' itu juga ilmu yang engkau akan melihat bagaimana bujuk rayu syaitan, bagaimana gururnya syaitan kepada orang yang mendapatkan ilmu nafi'. Ilmu nafi' itu ilmu yang bisa menyelamatkan engkau dari rekayasa syaitan. Kemudian Imam Ghazali meneruskan, wa kaifiyati talbisi ala ulama isu, wa kaifiyati talbisi, lan bagaimana tingkahnya talbisi debawure syaitan ala ulama isui ing atase pira-pira ulama kang ana. Bagaimana syaitan itu membawurkan, mengeridu ulama-ulama sehingga ulama itu menjadi ulama su. Hatta aradhum limakdillahi ta'ala wa sukhtihi. Hatta aradha sehingga madhepake sapa si syaitan ing ulama su
limakdillahi maring penduni Allah ta'ala maulu sapa Allah wa sukhtihi lan ya tegese penduni Allah. Sehingga setan itu memalingkan kepada ulama-ulama untuk dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah, tidak dapat ridho Allah. Itu dipalingkan oleh setan dengan rekayasa setan. Terusnya haitsu akalu dunya biddin, haitsu akalu singgo sekiranya podo mangan sapa ulama usu ad-dunya ing bondo donya bidini kelawan lantaran agama. Sehingga para ulama-ulama yang digoda setan itu makan harta benda dunia dengan cara memakai agama, dengan memakai merek agama supaya mendapatkan dunia, membuat cara ini supaya dapat dunia. Mereka agama ini dibuat label begitu. Wattakhadul ilma dari'atan wa wasilatan ila akhdi amwali salatin. Wattakhidu lan podo dadekake sapa ulama usuk al ilma ing ilmu dari'atan ing dadi lantaran wa wasilatan ya tegese lantaran ila akhdi amwali salatin, akhdi amwali salatin maring ngalap piro-piro bondone penguasa. Jadi mereka para ulama su itu dengan ilmunya mereka buat lantaran, buat wasilah untuk mendapatkan harta-harta dari penguasa, dari pemerintah. Maka ulama-ulama soleh zaman dahulu mereka tidak dekat-dekat dengan ulama, dekat-dekat dengan para sultan, para pemerintah atau para penguasa. Khawatir ilmunya itu menjadikan wasilah untuk mendapatkan harta benda dari penguasa. Wakli amwalil awqafilan, waklil amwalil awqafilan podo mangan piro-piro bondo wakaf. Ulama su itu mereka memakan harta wakaf, wal yatama lan piro-piro bondo anak yatim, wal masakina lan piro-piro bondone wong miskin. Harta benda, harta milik wakaf, harta anak yatim, harta orang-orang miskin, nah itu mereka makan. Makanya kalau ada tanah wakaf itu memang harus digunakan semestinya untuk wakaf. Tidak boleh dengan label wakaf dibuat untuk mendapatkan keuntungan. Makanya banyak ulama yang mendapatkan wakafan itu ketika tanahnya wakaf, bangunannya wakafan. Mereka tidak boleh ketika ada santri di dalam pondok pesantren yang wakafan itu, santri diminta untuk uang gedung. Nah, itu tidak boleh karena itu gedung atau tanah wakaf. Tidak boleh. Kemudian wasarrafu himmatahum tulanaharihim ila tulabil jah wal manzilati fi qulbil khalq. Wasarrafu lan padha ngengoake sapa ulama usuk himmatahum ing sejane ulama usuk tulanaharihim ing dalem suwene rinone ulama usuk ila tulabil jahi maring nyumpreh pangkat atau golek pangkat wal manzilati lan kedudukan fi qulubil khalqi ing dalam piro-piro atine makhluk. Akhirnya mereka itu sarrafu himatahum, ulama usul itu yang sudah disetir oleh syaitan. Mereka menggunakan tujuannya itu siang malam ila talabil jah, untuk mencari pangkat-pangkat dunia, wal manzilata fi qulubil khalqi, dan kedudukan di dalam hati makhluknya Allah.
tidak mencari kedudukan di dalam genggaman Allah, di dalam ridho Allah, tapi malah mencari fi qulubil khalqi, mencari kedudukan dalam hati makhluk. Sehingga bagaimana? Wattarrahum dalika ilal miraati wal mumarati. Wattarrahum lan padha ngungsiake sapa ulama masuk keliru. Wattarrahum lan padha ngungsiake sapa setan. Wattara lan ngungsiake setan hum ing ulama masuk dalika ing mengkono sarfal himmah ilal miraati maring pameran wal mumarati lan para padu. Wal munaqasyati lan ngatok-ngatokake, banget-bangetake bil kalami ing dalam gunman, ing dalam bicara, wal mubahati lan agung-agungan. Sehingga mereka itu karena dikuasai oleh setan, kehidupannya itu miro'ah, hanya pameran untuk supaya viral, hanya untuk biar wah dan disanjung, wal maroti dan untuk hanya berdebat untuk supaya menang begitu. Wal munaqasyati dan dia bahkan sampai berlebihan, yaitu munaqasyah fil kalam, di dalam pembicaraannya, dalam ucapannya, di dalam pidatonya itu diberlebih-lebihkan, di bagus-bagusan sastra-sastrakan supaya bahasanya itu indah, yang supaya mendapat sanjungan manusia. Wal mubahati dan agung-agungan, mubahah. Maka dari itu kita belajar di dalam mencari ilmu hanya ilmu yang nafi'. Ilmu nafi' itu ilmu yang disifati oleh Imam Ghazali. Kita belajar untuk niat mengamalkan. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu tidak harus memiliki santri yang banyak. Wah, ilmunya manfaat, tidak. Ilmu manfaat itu minimal di dalam diri seorang itu diantaranya takut kepada Allah, cinta kepada akhirat. Di dalam hatinya itu amalnya untuk mencari ridho Allah, bagaimana dalam ibadahnya itu selalu diawasi, diterima atau ditolak oleh Allah, dan dia itu semakin tidak tertarik dengan dunia. Begitulah diantaranya yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali. Nafanallahu bihi wallahu alam bisawab. Assalamualaikum.